Halo Sobat Baker, kita sekarang akan membahas aneka tepung ya. Tepung pro sedang, pro tinggi, dan pro rendah. Jadi kita membahas bagaimana sifat suatu karakter tepung. Karena ada banyak yang bertanya, Kak, aku dari resep ini, kemudian aku ganti tepung brand ini. Kenapa kok beda? Ternyata saya kaget ya, karena ternyata masih belum banyak yang paham bahwa bukan hanya brand ya, tapi tepung itu memiliki yang namanya protein rendah, sedang atau serbaguna, dan juga protein tinggi. Jadi kita akan membahas lebih detail tentang masalah tepung ini ke dalam semua adonan perbekerian ya, atau perbekingan. Jadi kita bisa tahu ya, ketika teksturnya kue kering itu renyah, berarti ada kemungkinan ya bahwa mereka itu memakai protein rendah. Ketika kue kering itu terasa melty gitu ya, melted, itu bisa jadi dia pakai protein rendah, tapi dia memakai full yang namanya butter atau margarin, butter, mentega ya, tapi renyah. Gitu ya, itu renyah itu dalam artian itu pasti pro rendah ditambah maizena, itu yang pasti, itu pernah kita bahas di kontennya khusus bagi private ya. Ditambah dengan pemakaian margarin yang full 100%, itu membuat kue kering kita renyah. Jadi kita akan membahas dari adonan kue dulu untuk berbagai jenis yang namanya tepung. Jadi kita sekarang ketika Sobat Baker ingin hasil kuenya renyah, kue kering atau cookies yang renyah ya, itu harus menggunakan protein rendah, full margarin, dan juga jangan lupa maizena kayak gitu ya. Itu akan menghasilkan yang namanya kombinasi, dia akan renyah ya. Tapi ketika kita mau membuat yang namanya sepertinya misal kita bicara ke adonan cookies yang seperti kalau di Indonesia itu disebut soft cookies ya, padahal itu namanya soft bake, bukan soft cookies. Jadi dianggap kayak cookies tapi lembut, enggak. Tapi soft bake itu adalah daripada nama cookies yang dipanggang setengah matang kayak gitu ya. Itu kan teksturnya kan dia beda sama kue kering yang di Indonesia ya, yang kue kering yang jadul kayak gitu ya, kayak kastengel, kayak kue dahlia kayak gitu-gitu kan, itu kan dia renyah teksturnya. Jadi yang namanya soft cookies atau yang aslinya soft bake itu dia memakai yang namanya lebih baik menggunakan tepung protein serbaguna atau protein sedang. Jadi contohnya di sini bisa kita dari brand Bogasari misal ya, kita pakai segitiga biru. Kalau mau ke tekstur yang kue keringnya renyah, kalian bisa pakai kunci biru kayak gitu ya, itu protein rendah. Nah, ketika dimana Sobat Baker mungkin hari-hari ini mau hari raya atau mau event-event gitu tertentu ya, kalian bisa ganti brand dari resep. Misal ini lagi kosong, kalian bisa ganti brand, tapi jangan lupa cek dulu proteinnya. Jadi ketika itu sama-sama protein rendah, ada kemungkinan sama, tapi bagaimana kira-kira teksturnya sama nggak Pak? Kayak gitu ya, teksturnya beda ya pasti ya. Jadi setiap yang namanya protein rendah tidak selalu sama, kurang lebih ada yang namanya kadar atau komposisinya setiap brand itu berbeda. Tapi paling tidak jangan sampai kalian dari protein rendah lalu tiba-tiba pindah ke asal protein serbaguna ya, nanti kacau resepnya ya. Karakter resepnya bisa kalian mungkin kaget, loh kok beda kayak gitu ya. Itu karena kalian memakai yang namanya proteinnya nggak sama kayak gitu ya. Jadi untuk misal nastar, kita akan belak-belakan aja di sini misal nastar ya. Yang kemarin banyak yang juga tanya, loh Kak, kenapa sih kok nggak perlu dikukus kayak gitu ya. Memang nastar untuk kue kering sendiri, nastar itu ada banyak jenis ya, kita nggak bisa ngomong. Kemarin juga ada murid, ada juga yang di komunitas bakers level up itu juga banyak yang bertanya, Kak, karakter nastar yang bagus itu kayak gimana sih? Jadi karakter nastar yang bagus itu nggak ada patokan ya, itu semua kembali kepada calon konsumen atau pembeli ya. Tapi nastar yang seharusnya itu harusnya dia karena nastar itu mengandung namanya selai, jadi dia harusnya tetap kering ya. Jadi bukan kalau kita pakai acuan tepung dikukus itu kan dia lembab kayak gitu ya. Jadi dia memang lumer atau melted, tapi produknya tidak akan bertahan lama. Apalagi kalau yang pakai polesan setelah matang lalu dipoles terakhir, itu anggap aja kita akan menjual produk yang belum jadi kayak gitu ya. Kalau kita mau bicara tentang standar operasional prosedurnya ketika orang berjualan ya, ketika kita menjadi profesional baker ya, itu harus dipanggang dengan matang sempurna kayak gitu ya. Jadi nggak boleh nanti dikukus itu otomatis nanti masih lembab ya. Jadi itu bisa menjadi cikal bakal yang namanya nastar kalian berjamur kayak gitu ya. Lalu kita kembali ke gimana Kak tepungnya. Jadi kita bicara dulu, nastar itu banyak ada karakternya yang masih bisa dibilang renyah. Nah ini Mbak Safa, ini nastar ya. Ini nastar 500 gram yang kemarin banyak yang request. Digedein dong C, yang kayak balik normal yang dulu ya. Ini sekarang toplesnya 500 gram semua ya. Jadi yang 250 bisa dipesan khusus nastar. Kalau yang aneka kue kering ini kita cuma 500 gram. Ya nastar sendiri punya 22 varian ya. Untuk isi filling nastar. Terus 22 varian untuk aneka kue keringnya. Jadi bisa dicek gambar-gambarnya, nanti bisa tanya di adminnya, di mbaknya nanti dikasih ya. Nah ini kenapa ini kok nastarnya bestseller ya, viral ya. Soalnya ini gold pineapple, jadi selinya itu racian khusus, bukan seli jadi-jadian. Terus dia itu warnanya keemasan gitu ya. Rasanya sama di blend sama ini apa ini? Nah ini tahu yang sudah langganan dari 2008 ya. Ini tuh masuk mulut, belum masuk aja sudah melted ya. Jadi nanasnya itu pas adonannya ya, nasari ini gurih ya. Jadi pas, nggak mungkin tau kalau sudah selinya manis
tepungnya manis lagi kan nggak masuk akal. Nah ini, jadi ini bisa dipesan tapi masih pending. Tunggu selainya ya, tunggu selainya apa itu diolah dulu, soalnya kalau bikin langsung banyak. Jadi bisa dipesan ya. Bisa dibilang renyah, karena itu tergantung harga jual. Ada yang nastar itu isiannya banyak, yang premium ya. Ada yang nastar kalau yang kita lihat nastar yang ekonomis ya, biasanya yang di hari-hari lebaran banyak sekali yang bahkan di Indomaret, di supermarket atau Alfamart atau apapun itu dia menyediakan nastar, tapi kita lihat dia kok murah sekali kayak gitu ya. Itu sudah yang namanya skala industri ya. Jadi nggak bisa dibilang. Kalau kalian gigit, kalian bisa buktikan sendiri itu feelingnya itu sedikit. Dan mereka nastar karakternya jauh lebih bisa keras gitu ya kayak gitu ya. Tapi ketika kita kembali lagi, ketika kita mau pakai nastar dengan feeling atau isiannya banyak, dia akan lumer kayak gitu ya, karena isiannya banyak kayak gitu. Jadi kalau yang bertanya, loh Kak gimana caranya nastar itu bisa lumer ya, kalian pakai yang namanya protein sedang. Tapi kalau pengen nastarnya renyah, kalian bisa pakai protein rendah. Jadi karena itu, kenali nanti baca caption di bawah ya, protein rendah itu cocoknya untuk apa, protein sedang itu cocoknya untuk apa, protein tinggi cocoknya untuk apa. Meskipun di kemasan mungkin memang ada ya, tapi kembali ke bakernya sendiri ya. Jadi kita sebagai baker yang ingin menciptakan produk, kita maunya kayak gimana. Jadi kita mau jangan terombang-ambing oleh yang katanya kekinian atau yang katanya modelnya kayak gitu ya. Jadi kemarin ada sempat di level baker up itu ada yang tanya, Kak ini ada nastar viral nih, tapi kok aku sebagai penjual nastar merasa nggak terima karena nastar yang viral ini masih belum matang, karena tak lihat putih-putih. Ternyata memang dia sempat capture ya gambar-gambarnya, memang nggak bisa disalahkan ya, karena itu kan lagi viral dan itu juga tergantung dari perorangannya sendiri ya, tergantung juga dari pembeli. Kan hari-hari ini kita bisa bilang seperti itu karena media itu dipakai oleh yang namanya untuk mencari bisnis itu benar-benar sosial media itu hari-hari ini gencar ya. Jadi kalau mereka marketingannya pinter, ya nastar bentuk apapun akan terjual dengan laku. Jadi kembali lagi bukan ke resepnya kalau kayak gitu, itu teknik marketingnya yang pandai kayak gitu ya. Tapi memang aku lihat nastarnya itu memang masih dianggap masih belum sempurna ya matangnya, karena di balik bagian pantatnya juga masih putih. Dari segi apa itu dikemas, waktu dikemasannya dilihat itu masih kuning telurnya itu masih yang pakai cara tidak di baking, jadi di baking sebentar atau tidak di baking, jadi itu masih kuning sekali kayak gitu. Itu akibatnya memang kebanyakan bisa berjamur, kecuali memang pakai hal-hal tertentu ya, kita nggak sebutkan di sini mereka pakai pengawet atau apapun, itu tergantung dari masing-masing sendiri ya, karena hari-hari ini kita nggak bisa membatasi yang namanya pemakaian bahan tambahan pangan yang bisa membuat awet atau apapun itu kembali ke karakter resepnya masing-masing. Tapi memang suatu nastar kalau kalian mau menghasilkan yang renyah, kalian bisa pakai yang namanya protein rendah. Contohnya kunci biru. Kalau mau yang lumer, kalian bisa memakai yang namanya protein sedang kayak gitu ya. Loh, tapi gimana kalau aku bikin nastar atau kue kering pakai protein tinggi? Itu kurang cocok ya, karena ada yang sempat kemarin tanya, karena dia ganti asal brand, tapi ternyata brand yang dia pakai dari resepnya kita ini dia pakai yang brand lain, tapi ternyata protein tinggi lah. Protein tinggi lebih cocok memang dipakai untuk ke arah adonan roti kayak gitu ya. Jadi sekarang kita tahu ya, jadi kita karakter adonan kue kering yang renyah, kalian bisa pakai protein rendah ditambah maizena, karena maizena itu mengikis protein lagi, jadi lebih renyah lagi. Tapi jangan terlalu banyak maizenanya ya, kadarnya biasanya ya kurang lebih, misal kalian mau pakai adonan total 1000 gram ya, biasanya cuma pakai sekitar 20 gram sampai 25 gram, jangan terlalu banyak begitu ya. Lalu juga karakter daripada renyah itu kalian bisa pakai margarin. Kalau kalian pakai butter full kayak Bisman gitu ya, mau yang premium soalnya nggak bisa ya, karena nanti lumer. Jadi lebih baik kalau mau pakai butter full, pakai yang Ancur Book. Ancur Book itu dimana adalah karakternya kalau dipakai, dia akan tetap menghasilkan kualitas yang renyah, karena masih konsistensi menteganya itu nggak selembut yang Ancur Kaleng atau Wisman bahkan kayak gitu ya. Jadi semua itu bisa disiasati, ditambah dengan pengetahuan kita tentang tepung ya, kita bisa menghasilkan kualitas yang kita inginkan kayak gitu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke adonan yang inginnya apa, ngeprul kayak gitu ya, jadi bukan renyah ya, ngeprul, melted kayak gitu, kalian lebih baik pakai protein sedang. Jadi bisa dijadikan patokan ya, bahwa ketika di adonan kue kering kalian mungkin ada kebutuhan bisa pakai yang namanya kunci biru atau segitiga biru, protein rendah atau protein sedang, atau mungkin bisa di mix kayak gitu ya, bisa di mix. Jadi kemungkinan patokannya pakai dua protein itu. Lalu kalau kita membahas ke sekarang ke adonan kue, jadi adonan tadi kan kue kering, ini kue atau cake atau yang namanya bolu, bisa dikatakan lapis legit, bisa dikatakan spiku atau lapis Surabaya atau apapun itu, intinya kue ya, kue, bukan kue kering ya, kue. Karena kemarin yang masih ada beberapa yang juga bertanya, mereka memberikan gambar kue tapi ngomongnya roti, beda ya. Jadi nanti ada gambar di sini apa itu yang namanya kue, apa itu yang namanya roti kayak gitu, kalian harus bisa membedakan dulu. Karena ketika kita menemukan resep gratisan, nanti kita bahan-bahan bakunya nggak bisa menyesuaikan dengan baik supaya sehingga nanti hasilnya nggak maksimal kayak gitu ya. Jadi kita akan membahas yang namanya aneka protein tepung untuk adonan kue atau bolu atau kekri, perkekrian kayak gitu ya.
Jadi kalau di sini kalau ada yang tanya, loh Kak, sebenarnya kalau marmer cake kayak gitu ya, marmer cake atau spiku atau basic untuk kue tar itu baiknya pakai protein apa Kak? Jadi kalau di kursus baking sendiri kita pakai pasti 100% yang protein rendah. Jadi contohnya kunci biru, brandnya banyak ya. Contohnya kunci biru kayak gitu ya, jadi itu protein rendah. Loh kenapa kok pakai yang protein rendah? Karena dengan protein rendah hasil kuenya itu akan pertama moist, ringan, kemudian nggak berat ya. Karena kan kita tujuannya ketika kita berjualan kita ingin sekali membuat yang namanya pembeli itu beli dan beli lagi. Kalau kita menciptakan produk yang satu kali swap sudah berat, kemungkinan customer itu akan blenger ya atau belenek kayak gitu ya bahasanya orang yang beli itu ya. Tapi kalau dia pakai tepung protein rendah, dia teksturnya juga halus, meskipun ini masih cuma salah satu sebab ya. Jadi halus itu, halusnya suatu tekstur kue itu daripada yang namanya juga peran pentingnya mereng, jadi meringu itu ya, yang putih telur itu ya. Meskipun nanti ada yang namanya metode all in di kursus baking sendiri hampir nggak pernah dipakai, karena kenapa? Menghasilkan yang namanya hasil adonannya itu kasar, kecuali kalian pakai SP yang sangat-sangat amat banyak, jadi nggak dianjurkan ya. Kalau bisa pakai yang metode terpisah, yaitu merengnya diaduk sendiri kayak gitu ya. Jadi kalian bisa coba pakai yang namanya protein rendah, karena protein rendah akan membuat tekstur kue kalian itu ringan dan halus kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai protein sedang, ya boleh, tapi ya memang flavornya akan terasa berat. Kalau belum pernah mencoba dua-duanya, kalian mungkin bingung ya. Tapi karena di sini sudah pernah dicoba, jadi misal kayak ya kita pernah pakai yang protein rendah, kemudian pakai protein yang sedang, itu beda ya. Pertama yang protein rendah halus, yang protein sedang itu agak grindil, agak kasar, karena memang tekstur tepungnya seperti itu. Kalau di luar negeri sendiri memang semua cake adonan-adonan, makanya ketika kita mengadaptasi resep gratisan, kebanyakan pasti akan menggunakan yang namanya tepung daripada sedang ya, apalagi yang diadaptasi daripada luar negeri kayak gitu, karena mereka kasar-kasar, kurang lebih kayak agak berat gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba, bisa dicoba teksturnya yang ringan dan halus itu pakai protein rendah ya. Kalau protein serbaguna boleh, tapi hasilnya akan berat kayak gitu ya. Lalu di dalam dunia perkuean atau perkekerian itu ada yang bertanya, gimana Kak, tepung-tepungnya apa bisa disangrai? Itu nggak perlu ya. Kalau yang disangrai cuma untuk adonan kue kering, itu pun yang disangrai cuma untuk tepung yang protein rendah ya, supaya hasilnya apa? Loh, kalau aku pakai protein sedang bisa nggak lo? Intinya ketika kita mensangrai itu hanya untuk menghilangkan yang namanya kelembapan daripada tepung, jadi kadar airnya dihilangi. Memang hasilnya akan jauh lebih, pertama tahan lama, kedua akan lebih beda ya, meltednya juga beda. Kalau yang serbaguna, kalau yang kunci biru protein rendah itu juga dia akan lebih renyah kayak gitu ya, karena kita olah dengan menghilangkan dulu kadar air, ada lembab ya, jadi memang nggak kelihatan mata tapi lembab. Jadi jangan dikira tepung yang kiloan itu kalau kalian beli, apalagi yang kiloan ya, kalau kalian nggak sangrai ya produk kalian nggak akan bisa bertahan lama, meskipun bisa, kecuali kalau yang mau kita anggap mau lebih sulit ya prosesnya, tapi profesional secara berjualan ya memang disangrai kayak gitu ya, tapi bisa pakai patokan masing-masing kayak gitu ya, terserah kalian. Terus kita kembali lagi ke adonan perkekerian ya atau kue. Jadi kalian bisa pilih atau kalian bisa langsung coba ilmu ini, teori ini ya, kalian coba resep kalian dengan yang namanya protein rendah kayak gitu ya, tapi kembali ke karakter masing-masing ya. Jadi ketika kalian nanti memakai teori ini dan itu nggak relevan di karakter kalian, ya bisa pakai acuan semula. Tapi kalau kalian merasa aku nggak mau stagnasi, aku nggak mau produkku biasa-biasa aja, kalian bisa coba, karena tujuan daripada YouTube ini diadakan adalah mengajak yang namanya sobat baker itu untuk level up. Jadi level up itu gimana? Produknya nggak itu aja, nggak produk standar, tapi produknya lebih naik ke skala yang lain lagi kayak gitu ya, naik level kayak gitu ya. Jadi itu tadi untuk perkekerian atau perkuean, perboluan, kalian bisa coba yang namanya protein rendah kayak gitu ya. Itu karena benar-benar hasilnya sangat-sangat lembut, ringan kayak gitu. Jadi cake itu kalau kita makan cake, kalau dibikin untuk basicnya cake juga dia nggak berat. Jadi enak. Kalau makan itu kayak tambah-tambah terus gitu ya. Tapi kalau kita pakai segitiga atau protein sedang, dia akan terasa berat kayak gitu ya. Satu suap mungkin kita bisa terasa berat sekali. Intinya kayak gitu. Ketika kalian sudah mencoba dua-duanya, kalian baru paham tentang teori ini. Tapi kalau belum mencoba, ya kalian akan tetap berpatokan bahwa oh, aku marmer cake aku pakai tepung serbaguna, baik-baik saja kok, enak kok. Iya tahu. Yang pakai serbaguna enak, yang pakai protein rendah juga enak, tapi ketika kalian mencoba dua-duanya, kalian akan benar-benar paham bagaimana tekstur dan konsistensi adonannya ketika kalian megang sendiri kayak gitu ya. Ketika jadi adonan pun kita akan tahu kayak gitu ya. Jadi untuk yang entah itu marmer cake, entah itu adonan kasutra di kursus baking sendiri ya, entah itu adonan kayak lapis legit, kita selalu pakai yang namanya
protein rendah ditambah ada maizena, itu ya, itu kuncinya. Kalau di kita kayak gitu, supaya hasilnya apa, moist, halus, juga ringan, juga intinya tujuannya supaya nanti pembeli ketagihan beli terus karena nggak kenyang, bukan nggak kenyang ya, tapi di lidah itu taste-nya itu dia nggak bold, maksudnya ringan sekali kayak gitu. Itu yang diharapkan ya. Kalau kita sekali suap langsung sudah enak ya, memang nggak akan beli lagi, nggak akan bikin orang repeat order kayak gitu intinya ya. Lalu kita akan lanjut ke namanya yang adonan roti kayak gitu ya, adonan roti atau adonan bragi. Biasanya pakai tepung apa kak? Biasanya lah di sini yang namanya adonan roti atau bragi itu sangat amat luas ya. Jadi kalau kita di adonan bragi kita pakai ketiga tepung. Jadi ada protein rendah, ada protein sedang, ada protein tinggi. Semua itu kita mix kayak gitu ya. Jadi patokannya gimana nggak? Kalau kalian mau seratnya itu panjang-panjang, lembut, tapi rotinya ada kemungkinan bisa letoy ya, jadi nggak tegak kayak gitu ya, lembut sekali ya, pakai protein full tinggi. Kalau kalian mau menciptakan yang namanya roti tawar yang kokoh, kalian bisa pakai yang namanya serbaguna semua, atau 50-50 protein tinggi sama 50 protein sedang, bisa ya. Tapi itu semua kembali juga ke karakter keseluruhan. Jadi kalian nanti kalau di roti tawar khususnya, biasanya itu kebanyakan pakai shortening. Kenapa shortening? Hasilnya itu supaya seratnya itu pendek, namanya kan short itu kan pendek. Jadi untuk memperpendek serat. Jadi itu memang roti tawar beda ya dengan roti-roti yang roti manis, dengan roti-roti yang mungkin Shokupan juga aslinya beda. Shokupan dengan roti tawar itu aslinya juga beda kayak gitu ya. Shokupan itu lebih ke lembut, tapi banyak juga yang hari-hari ini juga di era perbedaan yang 2004-2005 ini nanti akan banyak perubahan ya. Jadi kalau kita nggak berani mengerti dan mengenal tentang bahan baku, apalagi yang namanya pertepungan ini, kalian nggak bisa paham karakter resepnya kalian sendiri. Dan ketika kalian nanti menjajal mungkin atau kita membeli di suatu tempat ya, lalu kita ingin memboyongnya di bisnis kita nggak akan tahu, loh ini pakai apa ya, kenapa kok enak kayak gini ya, kayak gitu. Jadi di adonan roti sendiri jangan lupa ya, itu tidak terbatas. Jadi pakai protein rendah gimana kak, loh kok bisa adonan roti pakai protein rendah? Bisa, adonan protein rendah kita pakai kalau kita ingin hasil rotinya benar-benar ringan kayak gitu ya. Itu banyak sekali karena karakter resep roti itu bisa kita ciptain, pokoknya banyak ya. Jadi kalau protein rendah kita pakainya gimana ya, kita bisa pakai, kita bisa mix, bisa 100% hasilnya, supaya nanti kalau kita mau yang rotinya kokoh, ya kita pakai serbaguna ditambah tinggi. Mau hasil rotinya putih, kita pakai protein rendah, dia nanti ringan kayak gitu ya. Nanti pokoknya beda sekali. Jadi ketika kita bisa paham yang namanya protein tinggi, sedang, sama rendah, kita akan memahami ketika kita mungkin membeli sesuatu, kita tahu ketika kita gigit, oh ini pakai tepung ini kayak gitu. Mungkin brandnya bisa banyak ya, tapi kita tahu karakternya protein rendah itu kayak gimana, karakternya protein tinggi kayak gimana, karakternya protein sedang itu kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi semoga yang kali ini itu bisa sedikit membantu ya. Jadi ketika kalian Sobat Baker punya resep apapun itu, kemudian kalau kalian ada di bagian bahan pertepungan kalian kosong, jangan lupa boleh ganti, tapi jangan sampai lupa cek yang namanya, kalau kalian pakai protein sedang, pakailah protein sedang, carilah brand yang juga protein sedang, karena kan banyak ya. Jadi misal Bogasari, protein sedangnya itu segitiga, nanti protein sedangnya Bunga Sari itu ada sendiri, proteinnya ini ada sendiri, jadi cari yang proteinnya sama. Jangan asal comot tepung. Kalau asal comot tepung, itu nanti tak jamin pasti resepnya kalian berbeda sekali ya. Jadi nggak konsisten resepnya. Jadi untuk yang mau level up, mungkin hari-hari ini bisa tahu ya, bisa mengenali kira-kira nanti ini misal kalau kalian ada ini penjual yang lagi nonton YouTube ini, oh aku pengen lapis legitku kok biasanya protein sedang ya, aku mau ganti protein rendah. Kalian bisa trial error ya, untuk dimakan sendiri, jangan untuk dijual dulu. Ketika kalian sudah merasa, aduh ya kok jauh lebih enak, kok kayak omongannya YouTube ini kok bener ya, kok omongannya kak ini bener ya, ya silakan kalian bisa pakai acuan itu, dan kemudian kalian akan mendapatkan yang namanya feedback dari customer, loh kok lebih enak ya kak, akhirnya penjualan akan meningkat gitu ya. Jadi ketika kita menjadi penjual, ketika kita menjadi bakers juga, kita harus mengedukasi diri kita sendiri, karena tiap tahun itu ritmenya berbeda ya. Yang namanya ilmu itu banyak sekali ya. Jadi ketika kita cuma biasa-biasa gitu-gitu aja, sudah merasa oh markeku yang terbaik, kok ada jauh lebih baik ya, karena mereka upgrade terus. Ketika nggak upgrade, kita akan stagnan dan lama-lama akan ditinggalkan, itu fakta ya. Jadi ketika kita mau upgrade terus, nggak jadi orang yang kolot atau kuno dengan apapun itu ya yang kita pegang hari ini adonan, itu semuanya itu kayak misal hari ini ya, kita lihat aja kecanggihan juga jauh lebih daripada yang 10 tahun yang lalu. Juga di dalam bidang perbekerian ya, 10 tahun yang lalu sama hari ini sangat beda ya. Jadi patokan apapun itu sudah nggak bisa kaku untuk hari-hari ini. Karena kenapa? 2025 kayaknya dunia perbekerian akan menjadi suatu yang namanya ajang kreativitas ya. Jadi bukan cuma untuk menghasilkan yang cuma katanya bisa dimakan, itu nggak akan berlaku lagi. Tapi pembeli akan lebih mencari yang namanya
berkreativitas kayak gitu ya. Jadi kita kalau menjadi bakers, kalau kita mau bertahan di dalam dunia ini, food and beverage maksudnya ya, kan kita dalam dunia perbakerian, ya kita harus mau dan siap berkreativitas. Jadi nggak bisa, oh aku merasa bener, oh marmer cakeku enak, oke. Kalian akan siap-siap ketika kita merasa, oh ya enak, paling enak, oh ya oke. Kalian tapi nggak mau upgrade, nggak mau level up produknya, ya kalian akan ditinggalkan. Karena pembeli hari-hari ini pandai, belum lagi ditambah dengan trik dan teknik marketing yang jauh lebih handal daripada 10 tahun yang lalu. Jadi gitu ya, semoga hari ini yang kita bahas tentang tepung ini bisa sedikit membantu kayak gitu ya. Jadi kalau yang kalian mungkin hari ini ada yang kue keringnya masih melempem kayak gimana, mungkin jangan-jangan cuma kondisinya kalian itu beda tepung proteinnya itu. Jadi misal jangan-jangan, oh aku selama ini soalnya pakai tepung kiloan dan kalian nggak ngerti itu protein apa. Kalian harus tanya ke penjual ya, ini protein apa ya? Itu harus tahu. Ketika nggak tahu ya kalian harus cari tahu. Karena kenapa? Supaya yang kalian jual itu punya nilai jual atau value jual, punya daya saing, nggak cuma cukup bisa dimakan, nggak cuma cukup untuk dapat pujian dari orang satu rumah, enggak ya. Tapi yang namanya suatu produk yang baik, dia akan diakui, kayak gitu ya, akan diakui oleh yang namanya orang yang bukan dari circle kita sendiri. Dan yang pasti produk yang baik akan dihargai dengan sangat amat tinggi. Apalagi kalau ketika kita mengadon ditambah dengan kreativitas kita, itu harganya nggak bisa dipatok ya. Jadi makanya kenapa di kursus baking private sendiri, kenapa ketika ada murid yang tanya, loh kak ini aku harga jualnya harus berapa? Kita nggak pernah ngajarin yang namanya HPP. Karena apa? Ketika kita bisa memunculkan kreativitas, kalian akan bisa HPP-nya kita nggak pakai hitungan itu ya. Karena meskipun itu pakai hitungan itu, saya biasa ajari misal 100% keuntungan kayak gitu ya. Jadi perbaiki dulu ketika kita mau naik level dalam hal harga. Loh ini bahan baku kok banyak naik, coklat dan lain-lain semuanya banyak naik, tapi ternyata kita sendiri nggak ngerti. Di dunia pertepungan itu kita nggak ngerti kalau ada protein tinggi, ada protein rendah, ada protein sedang, kita nggak ngerti, tapi kita woro-woro mau naikin harga. Sementara produk kita ya produknya gitu-gitu aja, produk yang namanya standar kayak gitu ya, karena kita nggak ngerti, bahkan kita nggak punya resep yang baku. Jadi kalau misal, oh bahan ini kosong, aku pakai merek ini aja. Oh nanti kalau tepung ini kosong, aku pakai tepung ini aja. Padahal semua itu nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus membakukan yang namanya resep-resep kita supaya hasilnya konsisten. Oke? Jadi setiap pertanyaan tentang tepung yang mungkin belum dibahas di sini bisa tanya di bawah ya, akan kita jawab. Dan nanti jangan lupa baca caption di bawah, nanti akan kita jelaskan apa itu protein tinggi, protein sedang atau protein rendah. Oke? Jadi semoga nanti ini bisa membantu dan bisa melevel up produk kalian masing-masing. Oke? See you.